Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang jaringan otot. Otot dalam tubuh berfungsi untuk kontraksi atau pergerakan. Ada tulang saja tanpa adanya otot, maka tidak akan menimbulkan suatu gerakan. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang bertanggung jawab untuk pergerakan anggota tubuh melalui mekanisme kontraksi otot yang diprakarsai oleh filamen aktin dan filamen miosin. Akan kita bahas pada bab sistem gerak. Sel otot itu kan pasti memiliki membran ya. Nah, membrannya itu dinamakan sarkolema, sedangkan sitoplasma atau cairan yang ada di dalam sel otot itu dinamakan sarkoplasma. Kemudian otot itu tersusun atas serat-serat yang disebut dengan miofibril. Dalam setiap miofibril itu tersusun oleh beberapa sarkomer. Jadi nanti kalau misalkan ada satu serat miofibril itu di sana ada banyak sekali sarkomer. Kemudian otot itu terbagi menjadi 3, ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Akan kita bahas satu-satu ya. Terdapat 3 jenis otot yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama itu ada otot lurik, atau mungkin Anda juga menyebutnya otot rangka ya. Kenapa demikian? Karena otot ini menempel pada rangka. Contohnya ini pada paha, ini kan tulang paha. Kemudian ini ada otot yang menempel pada tulang ini. Inilah yang dinamakan dengan otot lurik. Atau kita menyebutnya dengan daging, karena inilah yang kita konsumsi ya dari ayam. Daging merupakan otot lurik. Otot lurik ini dia kerjanya disadari ya atau dikontrol oleh otak kita, tapi dia cepat lelah. Nah, permukaannya itu ada struktur gelap terang ya, sehingga dinamakanlah otot lurik karena yaitu tadi belang-belang atau gelap terang tersebut itu merupakan struktur yang lurik. Jadi, otot lurik itu berbentuk silindris dengan intinya bisa lebih dari 1 ya, biasanya terletak di tepi. Kemudian kerjanya dikontrol oleh sistem saraf pusat atau disadari ya, jadi tidak dapat bekerja sendiri. Kemudian terletak di seluruh rangka tubuh yang melekat dengan tulang itu adalah otot rangka atau otot lurik. Dia bereaksi cepat terhadap stimulus yang diberikan oleh saraf, tetapi kerjanya tidak tahan lama, artinya dia mudah lelah ya. Seperti kamu sedang melakukan kerja apapun, mengangkat beban, ya akan cepat terasa lelah. Kemudian miofibrilnya atau serat-serat ototnya itu tidak tersusun homogen atau artinya belang-belang gitu ya. Jadi dinamakanlah otot lurik. Ini adalah otot lurik atau otot rangka. Berikutnya ada otot jantung. Ini ada jantung dari ayam. Ini jantung ayam ya. Bagian mana yang ada lapisan ototnya ini. Kenapa demikian? Karena jantung itu kan harus memompa darah ke seluruh tubuh ya, berarti dia harus bergerak, harus berkontraksi. Nah, kontraksinya itu disebabkan karena otot jantung. Kalau kita buka bagian dalamnya ya seperti ini, ada rongganya ya. Kenapa ada rongganya? Karena ini tempat masuknya darah. Nanti darahnya dipompa oleh ini otot-otot jantung dan beredar ke seluruh tubuh. Kerjanya tidak disadari ya. Juga dia tahan lama atau tidak mudah lelah. Kebayang ya kalau misalkan otot jantung ini kerjanya mudah lelah. Ya baru bekerja sedikit saja sudah lelah. Berhenti jantungnya ya tubuh kita tidak mendapat suplai oksigen dan darah ya mati ya. Juga jantung dia bekerja secara sendiri ya, tidak dikontrol oleh otak ya. Apa jadinya kalau misalkan kita tidur dan otak tidak dapat mengontrol jantung, jantungnya tidak bekerja ya mati juga, sehingga otot jantung ini kerjanya tidak disadari atau involuntar. Jadi tidak kita suruh pun dia dapat bekerja sendiri. Ini otot jantung ya. Kenapa strukturnya hampir sama dengan otot lurik? Ya karena otot jantung juga agak belang-belang. Kemudian yang membedakannya kalau otot jantung itu lebih serabut-serabut ototnya itu bercabang. Kalau otot lurik ini tidak bercabang. Sehingga kalau kita makan juga rasanya ya hampir mirip-mirip dengan daging. Kenapa? Karena ya strukturnya sama seperti otot lurik.
Jadi otot jantung itu berbentuk seperti anyaman ya, bercabang, atau bentuknya seperti otot lurik tapi dia bercabang. Intinya terletak di tengah, dia bekerja di luar kesadaran, artinya tidak dikontrol oleh otak. Kemudian terdapat hanya pada organ jantung, mampu bekerja lama tanpa mudah lelah ya. Kemudian miofibrilnya tersusun tidak homogen sehingga nampak belang-belang seperti otot lurik. Yang terakhir, ini adalah otot polos. Kenapa dinamakan otot polos? Karena tidak ada lurik-lurik di bagian miofibrilnya. Ini adanya pada organ-organ dalam tubuh seperti ada di usus halus, usus besar, kemudian ada juga pada lambung. Otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan, contohnya di usus ya, atau di kerongkongan. Itu kan ada gerakan peristaltik ya, itu disebabkan oleh otot polos. Dia bekerja secara involuntar, tapi dia juga tidak mudah lelah ya. Artinya kerjanya ya secara terus-menerus ketika ada makanan. Kerjanya tidak disadari ya, contohnya kalau kamu makan kan kamu nggak tahu kalau usus lagi bekerja. Padahal dia melakukan gerakan peristaltik yang menyebabkan makanannya nanti jadi tercerna dan diserap oleh usus itu sendiri. Kerjanya tidak disadari atau involuntar juga sama seperti jantung. Tetapi struktur penyusun atau serat-serat ototnya berbeda ya dengan jantung. Dia kerjanya juga tidak mudah lelah sama seperti jantung. Kebayang juga kan kalau misalkan, stop dulu deh, aku mencerna makanan, lagi lelah nih kan, pusing juga ya nanti akhirnya. Jadi otot polos itu memiliki bentuk seperti gelendong dengan inti terletak di tengah ya, bekerja di luar kesadaran kita dan terdapat di semua organ tubuh seperti pembuluh darah, usus halus, usus besar, lambung, kantung kemih, dan juga rahim. Otot ini dinamakan otot polos karena ya memang penampakannya itu polos. Ini disebabkan karena miofibrilnya tidak belang-belang seperti otot lurik dan otot jantung. Oke, jadi ada 3 jenis otot. Yang pertama tadi ada otot lurik yang bekerjanya disadari, dia mudah lelah, nempel pada rangka ya. Kemudian ada otot jantung yang bekerja secara involuntar, tidak mudah lelah ya, atau tidak dikontrol oleh otak, kontraksi ototnya. Dan yang terakhir itu ada otot polos yang bekerja tanpa disadari, tetapi dia kerjanya tahan lama atau tidak mudah lelah. Itu adalah jaringan otot. Mengenai kontraksi ototnya akan kita bahas pada video yang berbeda. Terima kasih, semoga ini baik buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.